Kalau ada orang-orang yang sekarang ini sedang merasakan merasa diri itu insecure, apa yang bisa kamu katakan kepada mereka? Eh, Halo teman-teman, hari ini saya kedatangan dua cewek cantik. Kalau kata Nevan di video kemarin semua cewek itu cantik. Sekarang ada dua yang hadir di tempat ini. Ada Lovita, Halo. juga ada Olivia. Halo. Hari ini kita akan ngomongin soal insecure atau mungkin rasa tidak aman ya. Tapi ngomongin rasa tidak aman itu sebenarnya luas. Rasa tidak aman bisa datang dari luar diri, dari situasi, dari orang lain, tapi juga rasa tidak aman itu juga bisa muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, rasa tidak aman terhadap apapun sebenarnya. Dan sayangnya perasaan tidak aman itu, insecure itu sangat mempengaruhi sikap kita, perilaku kita, cara pandang kita terhadap orang lain, terhadap situasi, terhadap lingkungan, dan terhadap dunia. Nah, Love, kamu pernah punya rasa insecure gak? Sering. Oh sering? Setiap hari merasa tidak aman gitu? Enggak setiap hari juga. Oh enggak setiap hari, tapi sering ya. Dalam hal apa? Apa yang paling membuat kamu insecure? Misalnya kayak aku ada di satu lingkungan terus ngerasa orang-orang lain itu lebih baik daripada aku, terus ngebanding-bandingin diri aku sama orang lain gitu. Punya pengalaman konkretnya gak? Punya. Gimana tuh? Jadi kan aku belasan tahun ya sekolahnya di lingkungan yang bisa dibilang homogen gitu. Anak-anaknya juga kayak pinter-pinter banget gitu kan. Walaupun ada yang standar juga sih, cuman kan kayak pasti kita lebih sering ngelihatnya yang lebih di atas kita gitu, kayak ini orang kok pinter banget, nih orang kok cakep, nih orang kok begini. Jadi kayak aku tuh ngebanding-bandingin udah dari kecil, mulai ngebandingin diri aku sama mereka-mereka itu. Dan kayak ya karena mereka itu bisa dibilang aku ngelihat mereka itu kok beda sama aku gitu, kayak ya jadi aku ngerasanya kok gue begini ya, beda sendiri dari mereka gitu. Jadi rada berat sih jalaninnya di situ. Apa yang bikin kamu merasa mereka lebih pintar dari kamu? Apakah karena nilai? Ya nilai sih pastinya. Pasti karena nilai ya. Dan nilai itu menjadi patokan utama kepintaran seseorang gitu menurut kamu? Pada saat itu? Pada saat itu iya, karena kayak ya mau apapun yang lu capai, kalau misalnya bukan dalam hal akademis, dalam nilai lu bagus-bagus, ya guru pun jarang sih, kayak jarang yang mengapresiasi kalau bukan dalam hal akademis gitu. Tapi kamu punya nggak kepintaran lain pada saat itu? Yang mungkin orang lain nggak tahu ya, atau kamu bukan yang dinilai di sekolah, bukan mata pelajaran di sekolah. Pas itu mungkin aku belum nyadar juga ya, kayak aku ngerasanya cuman kurang-kurangnya aja gitu. Cuma kurang-kurangnya aja ya. Sementara teman-teman lain tuh lebih, kamu kurang. Iya. Gitu ya. Itu SMP, SMA ya? Atau dari Ya, SD? dari SD sih. Dari SD. Dan kayak ditambah lagi pas SD kan, apalagi kayak orang-orang, anak-anak kan mikirnya kayak main kata-kataan gitu kan. Dan mungkin kebanyakan juga ya cuman bercanda gitu kan. Tapi kan kayak kalau itu udah menyangkut sama hal yang kita ngerasa udah emang insecure dari awal, terus ditambah lagi ada yang ngatain kayak gitu, kayak oh hitam lu, oh kecil lu, kok lu pendek gitu. Terus kayak makin udah
makin down gitu diomongin kayak gitu. Itu kelemahan kamu ya, diomongin. Yang diomongin itu Iya. kelemahan kamu. Kamu rasa itu kekurangan kamu nggak? Iya, pas dulu apalagi kayak iya banget. Kalau waktu SD kan kamu dikata-katain, tapi ketika SMP, SMA kamu merasa diri itu kan perasaan kamu, merasa mereka tuh punya kelebihan, kamu punya kekurangan. Tapi ada gak yang orang-orang tuh yang memang juga mengatakan itu ke kamu? Karena pas SMA kelas 2. SMA kelas 2, kamu dibilang apa? Jadi kan papi aku guru ya, guru fisika, dan kayak kalau aku lihat kakak-kakak aku tuh kayak emang pinter-pinter, lulusan universitas ternama juga, PTN dua-duanya. Dan ada guru-guru kan pada tahu, guru-guru di SMA pada tahu kayak tentang itu. Dan pas aku di kelas 2 itu nilai aku ya bisa dibilang lumayan hancur lah gitu pas kelas 2 itu. Dan ada guru yang ngomong kayak, ih kok nilainya hancur sih, emangnya nggak diajarin sama papanya, kan papanya guru fisika, terus kan kakak-kakak kamu dulu pinter, kok nilai kamu kenapa begini gitu. Terus dari situ kan jadi awalnya tuh teman-teman nggak tahu, banyak yang nggak tahu kalau papa aku guru dan kakak-kakak aku itu emang pinter-pinter gitu. Yang mereka tahu cuman akunya doang. Tapi semenjak ada guru yang nyebut itu, teman-teman mulai pada tahu kan. Terus dari situ teman-teman ikutan gitu loh. Ada yang ngeledek, ada yang emang beneran nanya gitu kayak, kok nilai lu jelek sih, minta ajarin lah sama bapak lu, atau enggak kayak ya pokoknya semacam itu. Jadi lumayan nyakitin aja gitu loh, kayak dibandingin sama orang yang aku sayang. Kayak dibandingin sama kakak sendiri, dibandingin sama bokap sendiri gitu kan. Ya emang kalau gue nggak bisa pinter dalam hal ini, berarti gue nggak bisa pinter dalam hal lain gitu. Wah, menarik nih. Jadi kamu itu di sekolah merasa diri beda sendiri gitu di tengah komunitas sekolah kamu, orang-orang teman-teman di sekolah kamu yang kamu anggap pintar, kamu kurang di situ. Lalu kamu dibilang di keluarga kamu juga beda sendiri kan? Kakak-kakak kamu pintar, tuh orang tua kamu guru. Kok kamu merasa beda nggak di keluarga kamu? Sama nggak? Jadi ada dua komunitas nih ya, yang kamu beda sendiri di sekolah dan di keluarga. Iya. Nah, itu jadi kamu merasa gimana kalau dengan keluarga kamu? Ya dulu tuh ada masanya pas SMA 2 itu juga kayak di keluarga juga berasa, aduh kenapa gue harus ada di keluarga kayak gini, kayak orang lainnya pinter-pinter, guanya kayak gini, kok kayak gue bego banget di sini gitu kan. Kayak aduh, gue harus apa biar mendapatkan pengakuan dari orang lain, mungkin kayak gitu ya. Kalau dulu kamu merasa penting nggak pengakuan itu? Artinya membuat diri kamu menjadi sama seperti orang-orang yang ada di komunitas kamu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekolah kamu tuh pinter-pinter, kamu merasa penting nggak supaya kamu juga sama seperti mereka? Dan juga di keluarga kamu, oh mereka tuh orang-orang pinter semua, kamu jadi harusnya sama seperti mereka. Pada saat itu kamu ngerasa begitu nggak? Penting nggak? Awalnya iya. Awalnya. Terus mulai semenjak kejadian itu mulai coba ngerubah mindset, kayak ya udah kalau misalnya gue nggak bisa dalam hal ini, gue cari deh apa passion gue yang sebenarnya, kayak gue sebenarnya bisa bagus di mana gitu. Jadi nggak harus, misalnya kalau pintar tuh nggak harus punya kepintaran yang sama gitu kan. Kamu bisa pintar dalam bidang yang lain. Iya, betul Kak Jeff. Betul kan? Betul. Jadi menurut kamu itu sekarang sudah berhasil belum menjadi sama seperti mereka gitu?
Kalau dulu kan kamu merasa di bawah, rendah, apa mereka tuh merasa kamu merasa mereka punya banyak kelebihan. Sekarang kamu sudah menjadi punya standar yang sama belum dengan orang-orang di dalam lingkungan kamu itu? Walaupun dengan cara kamu ya, pasti kan nggak mungkin sama persis. Tapi dengan cara kamu sendiri, kamu sudah berhasil belum? Sudah cukup berhasil. Sudah cukup berhasil. Gimana bisa begitu? Ya jadi kan kayak dari situ mulai cari-cari passion aku sendiri nih, kayak sempet galau gitu kan mau kuliahnya apa, nggak tahu bagusnya di mana. Terus mulai kayaknya gue suka di perhotelan. Terus akhirnya mutusin buat kuliah di perhotelan itu, jurusan perhotelan. Terus kayak sempet bokap sempet kayak janganlah, kenapa perhotelan gini-gini, masuk PTN kayak kakak-kakak gitu kan. Bokap maunya gitu. Terus sempet ya berdebat beberapa kali, kayak sempet rada pusing juga waktu itu, kayak stres gitu karena tuntutan dari bokap juga yang kayak gitu. Tapi akhirnya beraniin diri buat tetap ikutin gue maunya perhotelan gitu. Dan sampai sekarang aku bisa buktiin sih ke bokap juga, kayak kemarin kan baru selesai semester 2, terus ngasih tunjuk IP ke bokap, dan kayak bokap ya bisa lihat lah, dia bangga gitu, emang aku ada bisa berprestasi di sini. Jadi nilainya jadi lebih baik ya. Dan memang kamu merasa memang itu bidang kamu mestinya ya. Kamu masih merasa insecure lagi nggak sekarang ya? Enggak. Sekarang kamu udah nggak merasa seperti itu lagi ya? Enggak. Karena kamu sudah bisa masuk dalam standar orang-orang di lingkungan kamu itu. Iya. Dengan cara kamu sendiri. Iya, karena menurut aku udah tepat banget di sini. Tapi kalau ada orang-orang yang sekarang ini sedang merasakan merasa diri itu insecure, apa yang bisa kamu katakan kepada mereka? Yang pertama sih kayak know yourself dulu, kayak ketahuin lu tuh kurangnya apa, lebihnya apa gitu. Terus ya terima kekurangan lu, terus ya jangan, kekurangan lu itu jangan bikin lu jadi down, tapi ya lu terima emang lu begitu, tapi di sisi lain lu punya kelebihan yang bisa lu tunjukin gitu loh. Jadi be grateful for yourself aja. Be grateful for yourself. Jadi setiap orang punya kekurangan dan kelebihan ya, yang bisa kita gali lebih dalam ya. Mungkin di satu sisi kita punya kekurangan, tapi kalau cuma melihat itu kita jadi merasa insecure gitu ya. Betul kan ya. Nah, kalau Olive, sekarang kamu punya perasaan insecure gak dalam hidup kamu? Pasti punya, Kak Jeff, banyak. Sama ya, pasti ya punya ya.